yang sehat kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan pemaparan dari Bu Nurul Kamariah terkait pengimbasan dari apa yang kami pelajari di modul 1.4 calon guru penggerak angkatan kelima tentang budaya positif. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih memanfaatkan waktu, maka langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Nurul Kamariah tentang budaya positif, di mana 45 menit nantinya untuk pemaparan, sedangkan 15 menit untuk diskusi tanya jawab ataupun tanggapan. Kepada Ibu Nurul Kamariah, disilakan. Baik. Kan dia mati sendiri. Oke. Mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya di sini berdiri. Kalau duduk rasanya saya memang kurang afdol. Belum kenal, tidak dekat. Setelah dekat mungkin akan menjadi sahabat. Ya. Baik Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah sudi berkenan pada pagi hari ini kita berada di suatu majelis yang insya Allah barokah, bermanfaat, karena kita sama-sama satu profesi, yaitu menjadi pendidik. Jadi tukang cangkul, benar, karena yang kita akan tanam adalah ilmu kepada anak didik kita. Terima kasih Bu Fat pagi-pagi sudah mengingatkan kita untuk mencangkul lahan kita ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya memaparkan lebih jauh, perkenankan dulu saya Ibu Nurul beserta teman-teman calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pamekasan kelas 121 ingin mengimbaskan pengalaman belajar, sharing ilmu, sharing praktik baik dengan Ibu Bapak yang ada di SMA Negeri 4 Pamekasan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran nih, saya ingin bertanya dulu. Hari ini kita lepas ya. Hari ini kita satu hati ya. Ketika saya bilang siapa kita? Pendidik penuh cinta. Bisa Bapak Ibu? Jadi begini, ketika saya nanya siapa kita? Pendidik penuh cinta. Bisa Bapak Ibu? Oke, kita pakai ya semangat ini untuk menyemangati bersama ya. Siapa kita? Pendidik penuh cinta. Kita tepuk tangan untuk pada pagi hari ini. Luar biasa. Ibu, Bapak, kira-kira kita menjadi pendidik itu pilihan atau keyakinan? Yakin nih, keyakinan nih. Atau pilihan karena dapat sertifikasi? Oh enggak ya, jangan sampai ya. Oh iya juga akhirnya. Ya, saya berharap kita menjadi pendidik karena bukan pilihan, tapi karena sehingga apa yang kita lakukan akan menjadi sebuah keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Siapa kita? Pendidik penuh cinta. Oke, baik. Hari ini saya akan berbagi pengalaman dan praktik baik selama saya belajar tentang diklat calon guru penggerak di modul 1, tepatnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, bicara tentang budaya berarti segala sesuatu yang ada di lingkungan kita yang insya Allah akan menjadi pembiasaan yang berdampak positif untuk seluruh lingkungan kita. Nah, kita mulai dari gambar berikut ini. Ini gambar Bufat sama Pak Hamidi lagi pakai korpri ya Bapak dan Ibu ya. Kalau guru identik dengan pakai korpri begini ya. Senyumnya sumringah enggak di situ? Menandakan bahwa kita memang harus selalu tersenyum untuk anak didik kita. Ya. Kemudian tangannya diangkat, menyapa hai gitu ya. Menandakan bahwa kita sebenarnya mulai dari pagi sampai nanti jam 4 semangatnya tetap terus menyala, menyapa anak didik kita penuh dengan rasa cinta. Wah, I love you. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana menciptakan budaya positif itu? Tanggung jawabnya siapa yo? Iya. Nah, kita akan belajar mengupas ulas lebih dalam lagi tentang budaya positif. Kita punya tanggung jawab ternyata. Untuk menciptakan budaya positif berawal dari tanggung jawab kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Kemudian
tercipta sebuah lingkungan yang positif, yang memberikan imbas atau dampak kepada anak didik kita. Nah, apa itu? Kebiasaan positif. Kebiasaan positif kita langsung lakukan berkelanjutan akan membentuk karakter. Sehingga ketika kita akan membentuk karakter, dilakukan secara bersama-sama, secara berkelanjutan, maka akan menjadi sebuah budaya. Nah, insya Allah kita akan melakukannya bersama di SMA Negeri 4, budaya positifnya. Namun sebelum itu Ibu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai keyakinan universal yang akan diterapkan di sekolah. Berarti kalau yakin berarti ada niat sungguh-sungguh, ikhlas luar biasa. Iya, amin. Oke, lanjut. Nah, apa yang kita bahas pada pagi hari ini bersama Bapak dan Ibu yang luar biasa adalah yang pertama, kita akan bicara tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia yang berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Apa ya dan bagaimana? Yuk kita ikuti bersama. Cekidot. Cekidot. Nah, sebelum itu Bunda, Ayahanda tercinta, saya panggil Bunda dan Ayahanda ya. Saya mau minta nih, setujukah Ayah dan Bunda kalau gambar pertama ini Bu Fat sebelum pakai hijab? Katanya Bu Fat, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar atau setuju atau bagaimana Bunda? Saya minta pendapatnya Bunda. Ada nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang mau berkomentar nih? Tidak setuju. Kenapa Bu Fat kok tidak setuju? Terutama ya, anak itu kan anak kecil Ya. masih di bawah umur. Oh iya. Meskipun anak kita sudah besar, tapi dia kategori tetap anak kecil. Oh gitu ya, yang harus dipupuk. Iya, betul. Betul. Kalau misalnya terjadi di SMA 4, Bapak, Ibu, Bunda, Ayahanda, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tetap tidak setuju. Tidak. Alasannya Bu Fat tadi ya, karena anak didik kita sebenarnya adalah manusia unik ya, manusia yang perlu dibina. Oke, terima kasih Bu Fat. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Fat dulu. Ada lain lagi yang berbeda pendapat? Monggo Ibu. Kalau menurut saya pribadi tergantung dari jenis hukumannya dan juga apa yang dilakukan pelanggaran oleh anak. Jadi kalau misalnya memang anak itu melanggar kemudian kita tidak berikan sanksi apapun, itu bisa saja mungkin menurut anak itu adalah hal yang benar. Jadi hukumannya atau sanksinya itu tetap disesuaikan dengan jenis atau besar kecilnya anak melakukan pelanggaran. Oh begitu. Baik, kita tepuk tangan juga buat Bu Madi yang memberikan pendapat. Nah, saya yakin Bunda dan Ibu Emi ya. Oke, mohon maaf. Ibu Emi Pujawati. Kalau tadi Bu Fat bilang tetap tidak setuju karena alasannya mereka adalah anak didik kita. Wujud manusia yang penuh harus dibina. Tapi Bu Emi bilang, saya tidak setuju tergantung dari mungkin pelanggaran atau hal yang dilakukan oleh anak. Kalau misalnya hukumannya itu dapat membuat anak ada efek jerah mungkin Bu ya? Mungkin bisa ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, luar biasa pada pagi hari ini semangatnya. Oke, dari guru PPKN. Terima kasih ya. Kalau menurut saya sebagai guru juga sebagai orang tua, hukuman itu saya setuju dikatakan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Hanya saja hukuman itu tidak berarti kita harus melakukan tindak kekerasan. Oke. Jadi hukuman itu mungkin ada semacam tingkatan. Jadi yang pertama mungkin kita beri semacam peringatan dulu lah bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar, tidak baik. Kemudian setelah itu perlu mungkin diberi semacam pembinaan. Oh gitu. Kalau tidak diberi sanksi atau hukuman, ya seperti katanya Bu Emi tadi, bisa saja anak itu
tidak merasa bahwa sebetulnya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Oh gitu. Kemudian kalau hukuman tidak diberikan kepada yang melakukan siapapun, entah itu anak atau itu akan bisa memicu semakin banyaknya perbuatan melanggar nilai-nilai. Oke, itu bunyikan? Iya, jadi demikian yang saya sampaikan. Oke, luar biasa, kita kasih applause lagi dong. Guru-guru hebat ya, punya pandangan masing-masing. Nah, dari tadi ada yang lagi Bu? Ada yang mau komentar lagi? Ini kita masih banyak loh ya. Ini kita masih warming up pemanasan ya. Baik Bunda dan Ayah Anda, perlu diketahui bahwasanya yang kita akan bahas ini loh. Pada pagi hari ini loh, posisi kita yang akan kita kupas tuntas nanti di posisi kontrol guru nanti. Namun kita bertahap dulu ya. Oke, itu adalah pendapat Bunda dan Ayah Anda. Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Oke, yang kedua, ini kayak membawa vacuum cleaner ya. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kenapa Ibunda? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat saya setuju. Dikarenakan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah itu merupakan suatu karakter agar anak terbiasa untuk berliterasi, agar supaya anak membiasakan diri melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang tidak melanggar norma, terutama norma yang ada di sekolah. Terima kasih. Gitu, wow, luar biasa Budian. Kemudian melihat dari kegiatan positifnya ya. Jadi setuju kalau hukuman itu dilakukan dari hal yang positif. Ada lagi yang berbeda pendapat? Wow, luar biasa. Ustadzah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bagi saya sepertinya kurang setuju sepertinya. Karena begini, membaca itu baik, membersihkan halaman sekolah itu baik, tapi bentuk berbuat baiknya itu ketika disebutkan itu adalah sebuah hukuman, maka itu kok sepertinya bukan berbuat baik malah siswa itu ya, tidak mengarah pada perbuatan baik karena dia akan merasa terpaksa, atau mungkin ketika disuruh membaca dia hanya akan melihat tapi tidak mengerjakan yang sebenarnya. Gitu, gitu ya. Oke, wah luar biasa nih, seru. Ini masih pemanasan loh ya, masih pemanasan Bunda. Ada lagi yang mau komentar Bunda? Bu Suki? Oke. I love you. Terima kasih. Kalau saya setuju, namun kita lihat segi positifnya dulu juga. Kenapa setuju? Karena kadang-kadang perbuatan positif itu akan terjadi setelah anak mendapatkan hukuman. Ada seperti itu. Oh gitu, ya. Ada seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ayah Anda setuju atau tidak? Setuju. Boleh minta pendapatnya dong? Oke, setuju. Penghargaan dapat memotivasi belajar siswa. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya menanggapi tentang pemberian penghargaan kepada anak didik kita, itu akan meningkatkan motivasi belajar anak. Itu sangat setuju sekali karena anak itu akan merasa dihargai oleh guru ketika anak itu melakukan suatu hal yang baik. Misalkan di kelas anak itu disiplin, atau misalkan mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mengerjakannya selesainya dengan tepat waktu, kita beri penghargaan, entah itu dengan ya kata-kata motivasi, atau boleh kita dengan misalkan dikasih semacamnya barang ya, itu akan menambah, anak itu akan semakin meningkat motivasinya untuk belajar terus, semakin baik seperti itu ya. Dan itu terjadi di keseharian Bapak Faiz menjadi seorang guru? Insya Allah ya. Oh iya, sudah. Dengan semacam Oke. Oke. Ya, kata-kata. Oke, verbal dan ya, dalam bentuk barang yang diberikan. Semacam bolpen bisa. Itu akan meningkatkan anak. Jadi anak itu akan, ini kalau Pak Faiz selesai mengerjakan tugas tepat waktu, ini pasti dapat ini. Itu akan semangat. Siap. Oke, teman-teman.
Bunda ya, tidak ada yang mau komentar lagi? Oh, sip, baik. Sekedar menambahkan saja. Baik. Berarti setuju Bunda? Ya, setuju. Selain menambah motivasi, juga di situ ada pembelajaran pada siswa untuk bagaimana kita bisa berbagi. Berbagi. Ada hal positif ya? Ada positifnya di situ. Jadi selain untuk menambah motivasi, juga belajar berbagi, kemudian juga belajar untuk menghargai. Oke, ada hal positif. Jadi kalau gift atau penghargaan itu bisa diberikan karena mungkin nanti ada hal positif di yang diharapkan gitu ya, sama dengan Bu Suti, Pak Faiz. Berarti sepakat kalau penghargaan itu sesuatu yang bisa memotivasi belajar anak ya. Oke. Baik, terima kasih pendapatnya luar biasa. Kita langsung masuk ke bahasan ya. Jadi ketiga gambar ini memang kita akan bahas tuntas di budaya positif modul 1.4 ini. Bagaimana kita bisa memposisikan kita menjadi di 5 posisi kontrol guru nanti. Apakah yang kita lakukan sudah benar gitu ya? Atau mungkin sebaliknya? Bapak Ibu pengen tahu nggak? Pengen tahu banget atau bagaimana? Oke, siapa kita? Pendidik penuh cinta. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang disiplin dan nilai kebajikan. Nah Bunda, untuk mengetahui itu izinkan saya bermain dengan Bunda. Apa itu permainannya? Untuk mengetahui siapa ya yang bisa sesungguhnya memegang kontrol. Bunda, ini ada tangan kita. Mohon izin saya pakai tangan kiri. Ya. Permainannya adalah coba buka dan kepalkan tanganku. Bunda, siapkan secari kertas. Nah, ini saya sudah bawa. Saya kasih satu-satu ya. Oke, Bunda, tolong diberikan ke yang di belakang. Oke, siap. Kemudian Bunda, tulislah di situ Bunda, benda atau benda abstrak, benda nyata yang menurut Bunda, benda itu sangat berharga. Izinkan saya membuat sugesti dulu, ya. Bunda tarik nafas dulu dong. Bunda, sekarang saya sugesti Bunda untuk menulis sebuah benda atau benda apa saja atau dalam bentuk abstrak yang Bunda yakini adalah sesuatu yang sangat berharga dan orang lain tidak boleh mengambilnya karena ini adalah sangat berharga. Bisa jadi benda atau tulisan yang Bunda tulis atau ayah Anda tulis itu akan menjadi bagian seluruh kehidupan Bunda dan mempengaruhi kehidupan Bunda. Monggo silakan. Bisa benda, bisa tidak. Benda atau hal apa saja yang menurut Bunda itu sangat berharga untuk kehidupan saya. Boleh pembelajaran, boleh di luar pembelajaran. Karena kita akan belajar tentang kontrol. Yang tadi Bunda belajar dari 3 soal. Ya, oke. Maka saya kasih waktu Bunda ya. Waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Siap Bunda? Sudah di kepala Bunda? Siap? Oke. Sekali lagi saya kasih sugesti. Bunda, bayangkan kalau saat ini saya mendekati Bunda atau ayah Anda. Saya mau ambil kepalan itu. Saya mau lihat. Izin ya, saya ambil ya. Kuat banget. Wah. Gak boleh ternyata kalau Bu Suti. Saya izin ya. Izin ya. Sama. Gak boleh katanya. Saya boleh izin ya. Lihat ya kepala tangannya. Ya Allah. Boleh izin Bunda. Bayangkan itu benda berharga yang saya akan ambil. Boleh tidak ya? Nanti saya kasih sesuatu. Boleh nggak? Ayolah. Nanti saya berikan sesuatu. Giveaway lah. Gak boleh. Ya Allah. Izin Bapak. Boleh saya kan? Boleh Bapak saya minta. Saya kan muridnya Bapak. Boleh dong ya? Oke, nanti saya kasih hadiah Bapak. Roda 2, roda 3, roda 1. Wah. Ini saya tambah berkeringat lagi. Luar biasa saya lihat dong yang di sini, Bunda.
saya lihat Bunda. Oh ya Allah, malah nggak boleh dilarang pegang. Bunda boleh Bunda. Boleh Bunda ya. Wow, luar biasa. Ibu Nuki memperbolehkan saya ternyata. Tepuk tangan dong untuk kita hari ini. Wah, ya Bunda. Kira-kira yang ada di bayangan Bunda sama ayah Anda itu apa sih, Bapak dan Ibu? Kenapa Bunda itu nggak mau melepas? Kenapa? Boleh tanya saya kenapa nggak boleh? Karena apa yang ada dalam kepala saya ini adalah sesuatu yang amat sangat berharga dan tidak akan tergantikan oleh hal-hal yang lain. Meskipun saya membujuk ya. Oke, luar biasa. Apa Ibu yang memotivasi Bunda untuk tetap mengepal tangan Bunda? Ini sesuai dengan yang ada di kepala masing-masing ya. Kalau ini yang ada dalam keseharian saya. Ya, jadi dia yang selalu menemani saya. Wow. Dalam suka dan duka. Berarti boleh ditebak ya? Seseorang yang mendampingi. Salah. Gak bisa ditebak ya? Oke. Berarti bendanya berharga banget ya? Iya. Jadi kontrolnya saya kuat. Nggak mungkin ada orang mengambilnya. Nah sekarang bagaimana dengan Bu Nuki? Kenapa Bu Nuki kok mau melepas Bu Nuki? Iya. Kenapa Bu Nuki kok mau? Baik, terima kasih. Karena sesuatu yang saya pegang ini memang sangat berharga bagi saya, tapi saya juga ingin berbagi dengan orang lain. Agar dalam kehidupan saya, kenapa saya ingin berbagi? Agar dalam kehidupan saya, karena yang saya tulis adalah cinta, agar bisa semua orang bisa saling Oke, wah. Jika itu yang ditulis adalah cinta, tapi Bunda dan Ayah Anda atau Bapak Ibu guru punya sendiri-sendiri yang ditulis, punya privasi sendiri-sendiri. Ada yang memang digenggam sangat kuat, ada yang tadi saya pegang dibujuk tetap tidak mau, ada yang hanya saya pegang kemudian melepas. Nah Bunda, apa yang dapat kita pelajari dari ini? Yuk, kita belajar posisi Bunda di ilusi. Perubahan paradigma atau teori kontrol Bapak dan Ibu. Yang pertama, ilusi. Kalau memang Bunda sangat menginginkan benda itu hanya milikku, it's mine, bukan orang lain, nggak boleh. Berarti itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi Bunda ya. Nah, sekarang bagaimana kalau itu terjadi? Dilepas oleh Bunda tangannya Bunda, khawatir kram. Oke, sudah ya Bunda ya? Oke. Bagaimana posisi Bunda? Pak Alem juga boleh melihat posisi Pak Alem di mana. Pak Alem tadi maunya juga mau main juga, tapi saya ditugaskan lain gitu ya. Oke, dari posisi tadi Bunda, ilusi mana yang Bunda sama Bapak perankan di sini? Keluarkan? Si A nggak masuk kenapa? Ayo tujuh. Duduk yang bagus, duduk yang rapi. Kita mulai hari ini. Nah, berarti Bunda pada saat itu memposisikan diri di poin 1 tadi, mengontrol murid. Sering terjadi Bunda? Banget ya. Termasuk saya Bunda. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mari coba dia mabuk, lagi istirahat sudah. Maki buru mas, kan dia sering ibu nak. Ayo kasih ibu. Nanti gimana Bernilainya nanti kecil loh ya. Nah, pernah kayak gitu? Pernah. Berarti Bunda, Ayahanda atau Bapak Ibu guru merupakan posisinya atau melakukan teori kontrol yang kedua, merasa orang itu membuat orang merasa bersalah sehingga anak merasa dikuatkan karakternya, seolah-olah dikuatkan karakternya. Ambu kan, dia tidak melakukan hal yang Bunda katakan tadi kan, padahal kita tidak tahu di hatinya ada apa. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Ayo duduk yang rapi, dengarkan dengan seksama. Habis itu kita kerja kelompok agar kamu nilainya bagus, 9 semua. Jadi gak ada yang nilainya kecil. Betul, itu motivasi yang diberikan kita. Tapi belum tentu nilai kebermanfaatannya terjadi dalam kehidupan kita Bunda. Kadang-kadang. Oke, bahkan ada yang nanya ya, Ibu boleh nggak dikerjakan di sini di bukunya? Oh boleh.
memaksa, memiliki hak untuk memaksa. Bunda, murid Bunda kan lebih, istilahnya dalam usia dikatakan lebih muda. Kita sudah bukan dewasa lagi Bunda, sudah mau overload ya. Tapi berat semangatnya tetap muda. Nah, marah ya ada. Apa jadiku? Bapak masih ke kantin sebentar. Sepatunya, kok karena ngocak? Nah, Bunda, ada hal yang seperti itu. Kita posisinya di mana ya Bunda? Bagaimana kita mengontrol diri kita? Yuk kita simak dulu 1 menit, kita baca tokoh pendidikan kita dari luar. Saya ingin membacakannya. Katanya Stephen R. Covey menyebutkan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, bukan statis, sedikit demi sedikit, maka rubahlah sikap perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kita diajak perlahan berubah. Kalau memang mau berubah semuanya, baru acuannya kita apa? Perubahannya. Setelah itu, ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Yang hadapi Bunda kan banyak karakter nih. Kemudian bagaimana berpikir tentang manusia? Karena yang di depan kita wujudnya manusia Bunda. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas, bukan kontrol yang harus Bunda beri. Tuh. Nah, selanjutnya mau difoto dulu, oke silakan. Jadi bahan untuk kita ya, renungan untuk kita. Kalau kita ingin merubah, maka rubahlah dulu pikiran kita. Kalau ini mau bersama-sama untuk merubah, maka ubahlah tujuan kita. Kalau ini mau rubah semuanya, maka lakukan secara pelan-pelan, tapi kita merubahnya, kita lihat siapa yang akan dirubah. Kalau sudah kita melihatnya, maka lakukan itu dengan realita, bukan dengan kontrol kita. Oke, lanjut Bunda. Bunda, apa sih bedanya tadi ketika ada yang bilang setuju, tidak setuju gitu ya, tentang pemberian gift, tentang pemberian hukuman dan membaca tadi tuh. Nah, kita sekarang akan belajar ini Bunda. Ada yang disebut siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol tadi? Ketika Bunda saya ajak untuk melepas, kan Bunda tidak mau. Berarti yang punya kontrol Kesempatan mengontrol. punya juga, gitu ya. Karena kan sama-sama ingin gitu ya. Oke, baik Bunda, kita akan belajar sih sesungguhnya kita kapasitasnya di mana agar bisa mengontrol diri kita sesuai dengan teori kontrol. Yang pertama Bunda, yang dimaksud dengan stimulus respon. Kita belajar yang ini ya Bunda, jangan yang stimulusnya. Kita di teori kontrolnya yang dikuatkan. Ya, coba Bunda perhatikan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus. Tapi kita alangkah baiknya kita ada di teori kontrol. Kita harus ngapain? Kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan kita. Gak mesti harus sama dengan kita kan ya. Yang kedua, stimulusnya. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Iya Bunda, termasuk saya. Anak telat, anak ngoceh, anak ngebully temannya, anak ramai di kelasnya. Itu dianggap sebagai perlakuan buruk dan itu sebuah kesalahan. Yuk kita rubah untuk kita bisa melakukan teori kontrol. Apa yang kita lakukan? Semua perilaku mereka sebenarnya punya tujuan. Apa tujuannya nanti akan dibahas di kebutuhan dasar manusia. Contoh nih Bunda, contoh. Ada seorang anak yang melapor, ibu, kerudung saya ditarik oleh si Andi. Bunda kan langsung, kenapa kok kamu ini? Apa yang kamu inginkan? Bu, padahal sebenarnya Andi pengen punya
Seperti tadi tuh, mau diapain nggak bisa karena saya yang punya kontrol di sini. Oke, lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda kalau di teori kontrol, stimulus tidak boleh ya Bunda, bukan tidak boleh. Kalau bisa diusahakan hilang dari kegiatan kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi bagaimana di teori kontrol yang harus kita terapkan? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi Stephen R. Covey menyebutkan dia adalah benda manusia yang punya keunikan tersendiri, secara perlahan-lahan akan berubah sesuai dengan realitasnya. Nah, selanjutnya Bunda, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ayolah, dibukalah tadi gitu ya. Akhirnya kan dibuka gitu misalnya. Cong, benar apa Cong? Cedelia apa Cong? Marah Cong, benar tak bisa ngerjain. Itu laporan dari guru bahasa Indonesia kamu, PR-nya belum selesai. Dari PJOK kamu sering telat. Dari kimia, kamu prakteknya belum dapat nilai. Dari guru agama kamu sering ngoceh sendiri. Kira-kira Bunda gimana? Bunda harus berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Bunda juga harus berkolaborasi dengan guru-guru yang disebutkan tadi loh Bunda. Apa alasannya gitu ya? Karena kan Bunda langsung jeplok langsung ke siswanya. Oke, lanjut. Modal berpikirnya kalau yang stimulus tadi menang sama kalah. Saya bisa ambil barang kamu berarti saya menang. Tapi di teori kontrol kita win to win. Artinya kita menang sama menang ya. Bunda mau menerapkan teori kontrol? Mau? Insya Allah. Lanjut ya Bunda ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, yang akan kita bahas lagi adalah intinya bahwasanya disiplin positif itu adalah teori kontrol yang dapat menghasilkan 5 ini Bunda. Anda tidak bisa apakah Anda berpikir disiplin adalah tindakan seperti gambar tersebut? Tidak. Di antaranya. Oke, siapa yang mau berpendapat? Bros? Monggo. Oh, iya. Guru Santi ya, dipanggil Bu Santi, guru bahasa Indonesia ya Bu. Bahasa Inggris. Terima kasih. Menurut saya, disiplin itu adalah satu tindakan yang sesuai dengan peraturan. Kalau menurut gambar yang ada di situ sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Tetapi disiplin itu ada dua kemungkinan, ada berasal dari faktor eksternal dan berasal dari faktor internal. Karena kalau dari faktor eksternal adalah ada satu iming-iming tertentu terhadap satu kedisiplinan itu. Kalau berasal dari internal, ada kesadaran dari si individu ini untuk melakukan kedisiplinan itu. Jadi disiplin yang sebetulnya yang bagus adalah disiplin yang berasal dari internal diri individu itu sendiri. Tepuk tangan untuk Ibu Rusanti ya. Oke, lanjut. Biar main bantu nih. Oke. Apakah makna disiplin? Bunda, disiplin itu berasal dari kata belajar. Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah kalau disiplin itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kamu harus pagi gini ya, termasuk saya ketika Senin jam 6.50 harus semuanya. Kemudian secara umum juga dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu dengan tujuan yang mulia. Itulah disiplin Bunda. Tujuannya cuma satu, agar tujuan yang dicapai adalah tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu gak mesti harus dengan bentuk keras ya, harus dengan nada yang tinggi gitu ya. Memang betul harus berasal dari konsep intrinsiknya. Nah, apa yang pelajari disiplin? Dan disiplin itu juga masuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia pada saat dulu sampai sekarang adalah dengan mempraktekkan atau menanamkan profil pelajar Pancasila. Apa itu Bunda? Beriman, bertakwa,
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Jangan lupa Bunda B5-nya, penguatan pendidikan penguatan profil pelajar Pancasila. Oke Bunda, kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Oke, ini lebih seru lagi nih. Oke, Bunda, motivasi itu sebenarnya berasal dari mana? Seharusnya dari dalam apa dari luar? Dari dalam. Makanya ketika kita membuat motivasi itu dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, biasanya yang dilakukan oleh anak kita adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau saya tidak melakukan, apa yang terjadi ya? Kemudian apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti kan ada faktor tertentu. Tapi ketika sudah motivasi itu dimunculkan dari dalam, maka saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Beda kan Bunda ya? Jadi disiplin itu harus dari dalam diri. Sehingga Bunda kenal dengan tokoh ini Bunda. Siapa Bunda? Iya. Kalau di dunia pendidikan ada Gosen, ada Beckett, ada Michael Hoffman, ada Gosen. Ya Gosen itu adalah yang memberikan pembelajaran yang menganalisis perubahan pembelajaran dari tahun yang dahulu sampai sekarang masih digunakan juga. Namun kita punya tokoh yang luar biasa juga loh sebenarnya di Indonesia. Siapa beliau? Ki Hajar Dewantara, yang kita sebut dengan KHD. Mungkin Bunda sudah pernah mendengar ya, Ingarso, terus Mangun Karso. Ada banyak filosofinya Bunda, itu dibahas di modul 1.1. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini kata kuncinya, cakap untuk menentukan diri sendiri. Maka motivasi itu harus dimunculkan dari dalam, bukan dari luar. Nah Bunda, jika seorang siswa atau anak didik kita atau murid kayak gitu Bu, ketika dia berada untuk bisa kembali menguatkan dirinya, saya loh punya identitas, tolong itu dikuatkan. Makanya kita harus melakukan tindakan restitusi. Jangan tolong dilemahkan. Dan jangan Bunda sekali-kali mengimbaskan ke orang lain. Itu loh Bu, kelas 10 A Bu, saya nyama E Bu, itu loh Bu anaknya. Jangan Bunda. Akhirnya apa? Anak kita tidak dikuatkan, anak kita dilemahkan Bunda. Saya juga mengalami. Nah, di belajar ini kita nanti akan berubah ya Bunda ya. Apa itu restitusi? Yang pertama, restitusi tadi kan menciptakan kondisi yang baik ya, agar mereka lebih kuat lagi gitu, memperbaiki kesalahan. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Bergerak bener jangan. Bermakna jigel, jangan begitu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Bergerak bener jangan menurut bener. Bener jangan Bunda. Memperbaiki hubungan. Nah itu loh Bunda, memperbaiki hubungan. Jangan dendam ya Bunda ya. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Fokus pada solusi, bukan ancaman. Nah hari ini bapak apa beri nilai kayak ini jangan kerja Bunda. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Bagaimana ya caranya kamu bisa mengatasi itu? Berikan dia pilihan. Jangan Bunda yang mengontrol. Kita nggak boleh mengontrol orang lain kan? Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini loh Bunda, kebutuhan dasar dia sebenarnya apa? Mungkin tadi pengen disayang, pengen didekati, atau pengen Bunda jadi temannya. Mungkin kondisi lapar betul Bunda. Apalagi, iya benar. Kondisi yang selanjutnya adalah restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok biar dia berbaur lagi Bunda. Oke. Nah Bunda, kita akan bicara yang selanjutnya, pembelajaran ketiga. Apa ini Bunda? Keyakinan kelas. Bunda sering membuat keyakinan kelas enggak? Sering membuat keyakinan kelas enggak? Coba kita pelajari di sini.
Di SMA 4 kan ada tata tertib gitu ya. Oke, sekarang kita belajar. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian aturan. Ya, oke. Bunda, memang peraturan itu dibentuk dalam lingkungan kecil dulu. Tapi kalau bisa peraturan itu kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Artinya gini loh Bunda, dari sebuah peraturan itu kita harus membuatnya secara bersama-sama, tidak boleh sepihak. Bunda harus mengkomunikasikan dengan anak didiknya. Boleh, sangat boleh. Kalau bisa misalnya guru juga dilibatkan, kepala sekolah juga dilibatkan, ya. Kemudian dibentuklah sebuah keyakinan kelas agar anak-anak bisa paham, oh itu loh kesepakatan bersama, bukan peraturan. Kemudian apa? Sehingga ketika kita sudah membuat keyakinan kelas bersama, kira-kira lingkungannya akan berdampak gimana? Positif atau negatif? Positif. Akan menjadi sebuah budaya yang positif karena anak sadar sendiri, bukan karena peraturan. Lanjut ya Bunda, biar cepat. Nah, di sisi kanan saya di sini, coba Bunda baca di sini. Di sini kesepakatan kelas. Menurut Bunda, yang benar itu yang mana ya? Manakah yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Apakah yang di selatan, apa yang di? Gak kelihatan. Saya baca ya Bunda ya. Kesepakatan kelas di sini. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, sampai aktif dalam pembelajaran. Tertib. Kalau yang di sebelah utara, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang keyakinan kelas Bunda? Yang mana Bunda? Yang kiri. Sepakat kiri. Apa alasannya Bunda? Kalau menurut saya yang A, B, dan C itu ya. Yang itu lebih ke peraturan karena apa? Lebih ke perintah. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, lebih merupakan perintah, lebih merupakan ke tidak datang dari diri siswa itu sendiri, begitu ya. Sepakat Bunda yang lain? Sepakat ya? Oke, kita tepuk tangan. Iya, memang benar. Pilihan Bunda tepat. Ya, yang ini adalah peraturan, yang ini adalah keyakinan kelas. Oke, lanjut. Bunda dan Ayahanda atau Bapak Ibu guru yang luar biasa boleh melakukan kegiatan pendalaman keyakinan kelas pada anak didik Bunda. Gak apa-apa, bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan tabel T dan Y. Artinya, ketika kita menggunakan tabel Y, ada rasa hormat, bekerja, kemudian diterima dan dimulai. Artinya apa Bunda? Ketika kita melakukan di tabel Y, kita dengar dulu ke-10 kesahnya. Misalnya, untuk yang rasa hormat di sini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan orang baik yang ada di sekitar kita. Mereka mendengar, Bunda mendengarnya gimana? Yuk kita bantu yuk teman kita. Nah, itu terdengar seperti itu. Tindakannya dia melakukan perilaku yang membantu temannya, atau hormat pada guru atau semacamnya. Jadi tabel ini bisa digunakan Bunda. Kemudian yang ini bisa tabel T. Kalau yang tampak dari murid kita itu apa sih rasa hormatnya? Kemudian yang tidak tampak apa? Bunda wajib melakukan itu untuk menganalisis. Ya, nanti saya akan berikan filenya atau ininya untuk kita saling berbagi Bunda. Lanjut Bunda. Contoh nih Bunda ya. Hormat ketika menghormat terdengar satu orang berbicara. Yuk, saya bantu yuk. Kemudian perilakunya, dia sering tersenyum, dia ramah. Kemudian dia terlihat bersemangat membantu teman-temannya. Bunda, tabel IE itu tidak semua siswa sama loh ya. Bunda menganalisisnya di sini. Ini cuma contoh Bunda. Oke, selanjutnya kita bicara tentang kalau peraturan itu Bunda selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu
peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, yuk kita tanggung jawab yuk apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi ini semua yang berbentuk peraturan, di sini berbentuk keyakinan. Ya, lanjut Bunda. Nah, Bunda, katanya Khon atau Alvin Khon mengungkapkan bahwasanya dihukum oleh penghargaan. Bunda kasih penghargaan, terutama saya juga Bunda kasih poin atau bintang ke anak-anak. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang kalau kita ngasih penghargaan tadi apa? Penghargaan itu diberikan anak senang Bunda, tapi jangka panjangnya apa? Yang dia dapat, dia hanya ingin dapat pujian, karena dia fokusnya pada penghargaan. Coba kita lihat anak yang kita berikan iming-iming penghargaan, lincahnya luar biasa Bunda, langsung berbalik arah, ibu. Tapi kalau kita kerjakan dengan sesama, nanti kalau misalnya ini kamu nggak bisa, semangatnya sudah mulai ini. Tapi jangan sekali-kali kita memberikan penghargaan dengan yang membuat mereka itu terangsang hanya karena pengen mendapatkan pujian atau hadiah. Yang kedua, penghargaan itu sebenarnya menghukum loh Bunda. Iya, karena setelah tidak langsung Bunda menyuruh pada saat itu terselesaikan dengan baik. Tanpa Bunda harus tahu bagaimana cara untuk memahami pelajaran Bunda. Berarti Bunda mengontrol dia, padahal kita nggak boleh mengontrol orang lain. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Iya Bunda. Anak-anak langsung mengurangi ketepatan itu artinya begini. Apa yang tujuan utamanya akhirnya tidak tersampaikan. Karena kan Bunda ingin menyampaikan tujuannya ke semua kelas nih. Tapi yang paling banyak antusias dan yang Bunda yang sering memberi jawaban, yang ini akhirnya Bunda lalai dengan yang nggak bisa jawab. Dan yang terngiang di benak Bunda sampai memberi skor di rapot adalah orang yang seperti sering mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, penghargaan sebenarnya tidak. Apa contohnya? Apa contohnya Bunda? Penghargaan mematikan kreativitas. Tidak punya semangat. Iya, betul. Akhirnya apa? Anak yang tidak punya semangat. Ada ketimpangan kan di situ Bunda? Iya. Sehingga apa? Yang semestinya anak-anak kita bangun untuk bisa bersama, malas. Karena itu ke situ terus. Apa yang saya alami? Ditanya bilang begitu terus, sudah benar. Oke, udah bagus jawaban Bunda. Selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena yang dia dapat adalah ingin dipuji, ingin dapat penghargaan, bukan karena saya bisa ya. Oke Bunda, yuk sekarang minta tolong Bunda dong. Saya minta tolong Bunda. Ini ada kasus nih. Hukuman apa konsekuensi Bunda? 1. Mencatat 100 kali. Ini saya ingat benar. Mohon maaf. Yang biasa melakukan itu adalah guru-guru yang mungkin sudah masih ada zaman kolonial. Dan saya pernah ngalami Bunda gitu ya. Sampai sekarang juga sama. Anak saya Bunda, saya cerita ke instruktur saya pada waktu di elaborasi itu. Kebetulan anak saya lagi menulis, kami tidak akan ramai di dekat waktu pembelajaran di dekat kantin, karena kelasnya di 9I katanya dekat kantin. Padahal yang ramai di situ bukan kelas itu saja, gitu ya. Nulisnya 10 lembar kertas folio bergaris. Jadi saya ikut juga. Makanya saya mau contoh ke fasilitator saya. Nah itu kira-kira apa Bunda? Hukuman apa konsekuensi yang dibuat? Hukuman ya? Kenapa kok hukuman Bunda? Oke, boleh. Ada pemaksaan. Oh ada pemaksaan. Nah, kalau Bu Vera? Sama hukuman. Oke lanjut next. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Kenapa kok konsekuensi? Bukan konsekuensi.
Ya, itu sudah ada di dalam aturan ya. Jadi kalau misalnya dia terlambat atau melanggar, konsekuensinya ya sudah ditetapkan 2 kali lari keliling lapangan. Itu berarti tanpa dipaksa sudah harus begitu. Gitu ya. Berarti itu Konsekuensi menurut saya. Siapa yang tadi bilang hukuman? Sama konsekuensi Bunda. Ayo coba, ayo. Ayo. Itu bisa berupa hukuman kalau memang tidak diberi kesepakatan dulu terhadap anak. Tapi kalau kita ada kesepakatan dengan siswa, itu berupa konsekuensi. Jadi kalau disepakati dulu bahwa kalau terlambat akan mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu disosialisasikan ke siswa atau disepakati dengan siswa, itu merupakan konsekuensi. Oh, berarti itu apa namanya? Konsekuensi. Kalau ada kesepakatan, tapi biasanya merupakan hukuman. Oh, itu hukuman. Jadi ada 2 pilihan ya. Kalau ada hukuman ya konsekuensi. Yuk kita belajar bersama. Kita simpan dulu ya Bunda ya. Tadi konsekuensi ya, nomor 2 ya. Nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggunakan kertas tugas apa ini? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu kemungkinan murid diminta untuk melepas ya. Oke, melepas ya. Murid melepas sepatu sudah seharian jadi nyeker Bunda karena warna sepatunya nggak sesuai dengan aturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mengapa konsekuensi Bunda? Kayaknya konsekuensi itu lebih karena aturan sekolah sudah ada kesepakatan. Oh, karena ada kesepakatan gitu ya. Itu katanya terus kalau sudah sepakat, berarti itu konsekuensi. Yo, Bunda, hukuman itu sifatnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya secara dadakan, tidak dalam bentuk kesepakatan. Jadi lari 15 kali lapangan basket karena terlambat sekolah. Ada korelasinya dengan terlambat sekolah? Larinya di lapangan basket Bunda? Nggak ada. Dadakan kan? Maka itu disebut dengan. Namun ketika lari kelilingi lapangan karena telat 10 menit di pelajaran PJOK, konsekuensi. Karena di situ ada korelasi. Gitu loh Bunda ya. Bisa ya Bunda ya. Kemudian hukuman. Anak membenci kedisiplinan karena langsung dalam proses paksaan ya. Kemudian konsep dirinya buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi Bunda, sesuatu memang itu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, bukan takut disiplin. Kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep dirinya baik, anak belajar untuk mengerti peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan oleh sementara. Artinya begini Bunda, konsekuensi itu adalah kesepakatan yang dilakukan secara bersama. Ya, kalau dilakukannya memang karena ada kesepakatan. Kalau hukuman sepihak dan sifatnya dadakan. Bisa Bunda kan? Oke, lanjut ya. Nah, saya mau bahas ini Bunda. Hukuman memang berhasil pada orang sukses karena mereka dapat menyerap dan memanfaatkan si penghukum. Hukuman tidak bekerja pada anak yang memiliki identitas kegagalan karena tindakannya hanya menegaskan ketidakmampuannya. Ini Gosen 2001. Nah, kita ini Bunda belajar ini. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bunda, manusia itu termasuk Bunda, ayah, Anda, Bapak Ibu guru di sini yang luar biasa, termasuk anak kita punya kebutuhan dasar. Glasser menyebutkan bahwasanya yang pertama mereka butuh apa Bunda? Love.
kasih sayang dan diterima. Kemudian power, kemudian fun, kesenangan, kemudian bertahan hidup. Itu kebutuhannya Bunda. Ini loh, kasih sayangnya. Nah, makanya kenapa nanti kegiatan HUT didampingi Bunda? Karena saya ingin kebutuhan dasar mereka dipenuhi. Ya, apa ya Bunda? Ini loh, anak kita itu ingin disukai dan diterima, pengen akrab dengan Bunda, pengen belajar bersama, pengen bekerja secara dalam kelompoknya. Gitu Bunda. Kalau penguasaan seperti apa? Seperti ini Bunda. Kemudian selanjutnya, kalau kesenangan apa? Berikan ruang mereka untuk menjadi diri mereka sendiri selama masih dalam koridor. Kemudian kebebasan, ya. Nah ini Bunda, kita masuk ke materi yang sangat urgent. 5 posisi kontrol guru. Bunda, 5 posisi kontrol guru nih. 1, penghukum. 2, 3, 4, 5. Bunda, apa yang harus kita lakukan di sini? Apakah kita harus jadi begini? Kita pelajari bersama yuk. Kita lihat kasus dulu. Bunda, 5 posisi kontrol di sini adalah kalau kita menghukum, kita tuh sering menghardik Bunda. 5 posisi kontrol itu, kalau yang membuat orang bersalah, ini berkenaan dengan ibu lo kecewa dengan pernyataan kamu begitu. Kalau menjadi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Malah cocok deh, berkata ibu. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Kenapa bentak laku ujian? Itu ya. Kalau manajer, coba ceritakan ibu. Kira-kira kalau kamu begitu, kamu dapat apa? Terus kenapa kamu nggak melakukannya? Itu manajer betul. Biasanya kalau penghukum, guru sering berkata, kalau kamu tidak melakukan, Anda rasakan ya. Kalau sebagai pembuat orang bersalah, kamu seharusnya ya begitu. Farel kan kamu sudah tahu peraturannya apa. Tapi ketika kita menjadi manajer Bunda, apa yang kita yakini Farel, kamu yakin itu kamu sudah salah? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Bunda kira-kira mau jadi yang mana Bunda? Jadi penghukum? Pemantau? Teman? Manajer Bunda? Oke, kita ajak analisis kasus dulu ya Bunda ya. Boleh gak? Boleh ya? Oke, siapa kita? Pendidik penuh cinta. Oke, kasus pertama Bunda. Pahami bersama, saya baca ilustrasinya Bunda ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Ini terjadi di dunia di sana, non-jauh di sana ya. Kalau misalnya namanya sama ya. Ya, saya baca Bunda di sini. Guru matematika dan wali kelas 8, dipahami Bunda? Kita berliterasi di sini. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Sakti sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah nak, tugasnya dikerjakan yo. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah loh kalau kalian tidak kerjakan tugas ini. Tolong dong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja lah bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah tambah ngobrol. Kasus selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan, bagaimana kalau mereka mengadakan, sorry Bunda. Keesokan harinya,
Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan laporan dari Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Bu. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Katanya Bu Santi. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan, bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email ke Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, namanya Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kira-kira paham nggak Bu ceritanya? Paham ya? Begini, Ibu Eni tidak masuk, digantikan, Ibu Santi tidak masuk, digantikan sama Ibu Eni. Anak-anak, terutama Vivi dan Natali menggunakan kesempatan itu nggak menghargai gitu ya. Akhirnya Bu Eni ini melapor ke Ibu Santi. Bu Santi memberikan pilihan apa yang kamu lakukan. Ternyata Vivi dan Natali dua-duanya mau melakukan diskusi kelompok untuk membuat keyakinan kelas saling menghormati dan mengirim email ke Bu Eni dan mengatakan bahwasannya itu sepengetahuan kepala sekolah. Gitu ya. Nah sekarang Bu, dalam kasus di atas, langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan Ibu Santi mengatasi masalah itu? Sebagai manajer. Kemudian, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi Natali sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat? Sesuai. Tidak menghormati. Karena tidak menghormati guru itu sesuai langkah-langkah yang diambil adalah Mau mengambil keputusan harus diskusi dengan yang lain. Kelompoknya gitu ya. Oke, ada dua pendapat ya. Nah, kira-kira mana nih pendapatnya? Saya ikut yang mana gitu. Lanjut. Yang ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil Ibu Eni? Ayolah Santi, Natali, kerjakan tugasnya. Sebagai apa tadi kontrolnya? Sebagai apa? Sepakat sebagai apa? Teman ya? Bagus, pintar. Kemudian, jika Anda adalah Pak Hasan dan saya Bu Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang dilakukan Ibu Santi? Kita lihat jawabannya. Nah, analisis kasus yang pertama, Bunda. Nama tokoh di situ siapa, Bunda? Bu Santinya cantik pakai hijab ya. Kemudian ada Ibu Eni, tapi lebih cantik Ibu Eni yang di sini. Ini yang dua nih yang tadi tuh, yang nyebelin tuh ya. Versinya ya. Vivi dan ini Pak siapa Bu? Loh Ibu kok tahu ini Pak Hasan dari mana? Oh itu namanya gitu ya. Oke. Nah, langkah restitusi Ibu Santi tadi yang dilakukan adalah bertanya dulu kan ya sama Natali kan. Kemudian mencari informasi. Kemudian yang selanjutnya, restitusi usulan Vivi dan Natali itu tidak sesuai. Kenapa? Karena yang dibuat dikarenakan restitusinya tidak langsung mengarah pada tindakan mereka berdua. Kenapa harus ngajak temannya diskusi kelompok untuk buat keyakinan kelas? Kemudian restitusi yang berupa usulan tadi dikirim lewat email, bukan curah pendapat. Ya Bu ya? Betul Bu? Kemudian usulan mereka menggantikan Ibu Eni jika Ibu Santi sakit ke kepala sekolah dilakukan sepihak. Tahu nggak Bu Santinya? Tahu nggak wali kelasnya Bu Santi tadi? Atau bisa jadi dua orang itu bohong gitu ya, yang dikirim emailnya ya kan? Ya oke. Langkah restitusi mereka hanya berupa usulan diskusi, tidak
dilakukan berdasarkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bisa diterima Bunda yang tadi bilang setuju? Oke, lanjut ya. Nah, sehingga tadi Bu Eni memang posisi kontrolnya menjadi siapa Bunda? Teman. Ayolah Vivi Natali kerjakan, nanti Ibu dimarahin kepala sekolah. Saya sering juga begitu loh, tapi versinya bukan begitu. Ayolah nak kerjakan, lalu sholat pramulia, apa dunia gitu ya? Sianglah gitu ya. Laparan. Kemudian posisi yang diambil oleh Bu Eni yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nanti Ibu dimarahin kepala sekolah loh, ya kan ya? Nanti saya dimarahin kepala sekolah loh, gitu ya. Oke, lanjut. Oh, ini Pak Asam gege, sama kayak Pak Sambil kayaknya. Restitusi yang dilakukan oleh Bu Santi sudah benar. Secara tidak langsung Pak Asam membersihkan kontrol Santi sebagai manajer. Agar Ibu saya mau kasih waktu untuk kasus 2. Jika kasus 2 ini lolos, berarti hari ini saya desiminasi atau pengimbasan sukses. Sebentar Bu Iva ya, sama Pak Alim, semangat ya. Kasus yang kedua. Yuk. Sabrina hari itu bangun terlambat, terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Waduh. Di depan pintu kelas ada Pak Lukman, bukan Pak Mardi. Memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina, ayo jawab. Kamu tahu nggak peraturan sekolah? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna. Namun terburu-buru Pak, saya mengenakannya salah. Saya tidak mungkin kembali pulang karena rumah saya jauh Pak. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Akhirnya Sabrina ngapain Bu? Nyeker ya. Oke, lanjut. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak agar dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatu kamu. Silakan belajar sama satu saya. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Sadar dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas. Jadi sebagai panglima itu tidak memberikan hukuman, tapi memberikan sanksi. Jadi sanksi apa saja? Kriterianya kan banyak, kan dalam tatib sanksinya. Jadi kita itu masih memperhatikan kebijakannya sebagai manusiawi, gitu ya. Jadi tidak menghukum siswa, tapi bagaimana ada solusi. Jadi tatib di sini juga begitu harusnya. Terima kasih. Wah keren, tapi sampai beri solusi ya. Oke. Atau jangan-jangan nanti kita buat kesepakatan bersama lagi ya. Oke, biar sekolahnya lebih indah. 3. Bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, kira-kira apa yang dilakukan Pak Lukman Bunda? Langsung mencopot? Pas seperti tadi kira-kira? Salah nggak yang dilakukan Pak Lukman? Semestinya menanyakan ya. Oke lanjut. Kira-kira bila Anda kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang dituju oleh kepala sekolah? Dan bagaimana menyikapi langkah tersebut? Nah ini Bunda, saya buat narasinya merasa bersalah Sabrina ya Bunda ya. Sedih gitu. Lah Pak Lukman ya. Saya mencarinya yang sesuai Bunda. Ya, Pak Lukman begini ya. Oke. Ya, status Pak Lukman sebagai penghukum. Mungkin kita kasih tepuk tangan bersama. Benar untuk hari ini. Ya, luar biasa sukses dan kita. Indikatornya apa? Karena tadi kan menghardik ya, menunjuk lagi. Habis itu apa? Cocok. Betul. Kemudian, siapa ya? Jika Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang harus dilakukannya? Dia memberikan pertanyaan yang diajukan kepada Sabrina. Apakah kamu tahu aturan warna sepatu di sekolah? Karena ini berkaitan untuk penekanan, menguatkan. Bisakah kamu mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah? Nah, ini memperbaiki masalah.
bukan memperdalam masalah. Kemudian, mengapa kamu sampai terlambat dan memakai warna yang beda? Ini diajak untuk mengungkapkan masalah. Gitu loh, tanya Aki. Ki mau ikut dulu, jangan Bu. Aku nggak bisa. Nah, ya nilai kebajikan apa di sini tentang kasus itu? Kita sudah belajar tentang tanggung jawab. Tadi kan Pak Lukman bertanggung jawab terhadap tugasnya ya. Kemudian Sabrina harus tanggung jawab juga sebagai. Kemudian ada nilai keteraturan dan kerapian ya. Menyikapi langkah Pak Lukman pada dasarnya panang atau pada peraturan sehingga dia bersikeras untuk mempertahankan. Namun Bunda, kenapa kita harus bisa bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, sikap serta apa yang ditawarkan oleh Sabrina, ditawarkan Pak Lukman ke Sabrina. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, jangan, nanti posisi kita teman. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah loh melakukan kesalahan itu, sesuai nggak sebagai manajer? Enggak. Yang sesuai yang ini Bunda. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Ya. Sehingga termasuk nada juga ya. Kita bisa menyelesaikan dengan baik. Oke Bunda. Nah ini Bunda, kita belajar sekarang terakhir tentang segitiga restitusi. Mungkin saya sudah berikan share ya di YouTube saya ya. Ketika anak melakukan ketiga kesalahan, segitiga restitusi adalah membangun sebuah komitmen, bukan membangun sebuah komitmen, membangun sebuah perlakuan bersama agar bisnis kesalahan yang kita buat diselesaikan dengan baik, tidak ada sesuatu yang dirugikan. Ya, nah apa yang kita lakukan di sini untuk segitiga restitusi? Kita lakukan dulu validasi menstabilkan identitas dulu. Kamu tadi salah atau enggak ya? Stabilkan sehingga dia mau mengungkapkan perasaan. Jadi kalau cowok mau ngakelu, jadi kalau marah dia ngakelu, itu ya. Kemudian validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang menurut kebutuhannya? Kita lihat dulu. Kamu tadi itu salah ya menurut kamu. Kenapa kamu salah tadi? Kemudian langkah selanjutnya menanyakan keyakinan. Kalau tadi kamu begitu, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana, Nak? Nah itu yang harus dilakukan dari segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas langkah pertama dari segitiga restitusi yang ibu harus lakukan ketika ada permasalahan di kelas maupun di luar kelas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi ini dicocokkan dengan kasus Bunda ya. Menanyakan keyakinan. Nah, menurut kamu kelas yang ideal itu apa sih? Kamu pengen jadi anak yang seperti apa? Gitu loh. Nah, pilih Bunda salah satunya Bunda yang sesuai. Ya. Pilih yang sesuai Bunda. Nah Bunda, saya kasih cuplikan untuk penutup kali ini. Ya kita lihat dulu di sini ada tayangan saya ambil kemarin dari beberapa anak luar biasa kita. Wow, kalau air tidak ada monggo silakan Bunda. Sebentar Bunda, saya ambil lagi di sini. Kenal ya Bunda ya? Yuk, kita lihat keluh kesahnya sebentar Bunda. Kalau aja gimana? Kalau bisa yang ibu lihat seperti apa? Wow. Iya, udah kita tepuk tangan hari ini dong. Karena doa terbaik untuk mereka semua dari kita, guru yang selalu dicintai ya Bunda ya. Terima kasih atas kita belajar bersama di sini. Saya bisa membersamai Bunda dan Ayah dan Bapak Guru tercinta. Mungkin di sini silakan Biva, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih berikan tepuk tangan yang meriah untuk Guru Lema ya. Pemaparan yang sangat luar biasa untuk kita hari ini. Ya. Baik Bapak Ibu, Bapak terasa ya. Ini kita
kita sudah masuk forum diskusi, tanya jawab maupun tanggapan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Atau memberikan tanggapan juga silakan. Baik, Ibu Emi, silakan. Ada ilmu ternyata ya Bunda ya. Alhamdulillah. Bismillah. Terima kasih Ibu Nurul Kamariah. Saya tertarik dengan pemberian penghargaan tadi, ya, bahwa banyak sekali ternyata dampak negatifnya di situ. Tetapi mungkin dalam tanda petik kalau penghargaan itu berlebihan, begitu ya Ibu ya. Kalau penghargaan itu kita berlebihan dalam memberikannya. Tapi kalau dalam sebatas wajar itu memang berdampak positif sebenarnya. Sekedar berbagi saja Ibu Nungkam. Jadi kalau saya lihat tadi begitu banyak negatifnya, terkadang saya begini, apa betul ya? Karena saya juga sering kali memberikan penghargaan kepada siswa, tapi kok ternyata anak-anak justru atmosfer kompetitifnya justru muncul di situ. Ya, jadi anak-anak justru lebih yang biasanya hanya malas-malasan. Ya, jadi wah saya pengen nanti bisa menjawab. Jadi memang ada kalanya kita harus luas di situ. Ada pertanyaan yang hack mungkin, ada yang memang sekiranya anak-anak yang low itu bisa untuk muncul atau tampil, begitu Ibu Nukam. Jadi ini hanya berbagi saja. Jadi saya sedikit kalau terlalu banyak dampak negatifnya juga tak terima gitu. Oh gitu. Karena ternyata bisa memunculkan atmosfer kompetitif siswa. Ya, begitu Bu Nukam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emi. Tadi Bu Emi memberikan tanggapan ya, bukan pertanyaan. Tanggapan ya Bunda ya. Tanggapan ya Ibu. Jadi sedikit kata tentang pemberian penghargaan, ternyata banyak juga dampak negatifnya. Dan apa benar jika memberikan penghargaan secara terus-menerus bisa berdampak negatif? Karena Bu Emi mungkin berdasarkan pengalaman di kelas, ternyata setelah memberikan penghargaan justru siswa itu termotivasi untuk semangat belajar. Ya. Dipersilakan mungkin langsung ke Bu Nurul Kamariah untuk memberikan tanggapan. Baik, Bapak dan Ibu, kita di sini sharing. Tidak ada yang benar, tidak ada yang sangat benar. Semuanya berdasarkan posisi Bapak dan Ibu. Saya cek berdiri. Bapak dan Ibu, penghargaan itu jika bisa dikurangi perlahan. Buat motivasinya keluar secara intrinsik. Tidak langsung total dirubah. Saya juga pernah melakukannya. Pemberian poin, nanti kalau poinnya banyak ya, kalau poinnya begini-begini. Ternyata karena kita lihat dari posisi penghargaan yang kemudian diiming, mohon maaf apa bahasa diiming ya Bu? Dijanjikan. Kemudian jangan terlalu mengarah kepada yang diberi, sehingga Bapak dan Ibu lalai ke yang lain. Kira itu yang saya dapat berikan. Kemudian mungkin ada tanggapan juga dari Bu Iva, karena Bu Iva juga calon guru penggerak. Bagaimana dengan tanggapan Bu Iva? Ya, Bu Iva mau memberikan tanggapan karena calon guru penggerak. Baik, Bu Iva. Ya, yang dimaksud dengan pemberian penghargaan berdampak negatif di sini jika kita berikan penghargaannya itu terus-menerus yang diarahkan. Karena di sini kan siswa akhirnya mengharapkan imbalan. Seperti yang disampaikan di depan tadi, mereka melakukan perubahan. Karena untuk budaya positif itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri untuk melakukan perubahan paradigma kita. Seperti yang disampaikan tadi di depan oleh Stefan. Maka kita harus merubah paradigma kita. Kita harus merubah bagaimana kita melihat dunia. Nah, jadi di situ jika misalkan mungkin di awal kita bermaksud untuk memicu motivasi anak-anak, semangat anak-anak untuk belajar, ya. Tetapi jika ini dilakukan terus-menerus, maka dampaknya yang diharapkan siswa itu bukan muncul dari diri sendiri ya nantinya. Tidak muncul motivasi intrinsik dari mereka untuk berubah menjadi lebih baik, tetapi justru mengharap imbalannya. Nah, itu yang kemarin kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Ya. Memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, jadi yang dimaksud di situ ketika siswa hanya mengharap imbalannya saja, nah ini akan berdampak negatif.
Bisa ya Bu Emi? Dipahami ya? Makanya saya bilang jangan langsung dirubah pola Ibu Emi, tapi perlahan-lahan seperti apa yang dikatakan oleh tadi Gus, perlahan-lahan untuk menciptakan suatu perubahan baru. Saya begini, mungkin berbagi juga saat apa namanya ada sesi gitu ya untuk proses ya, itu maksud saya kan proses ya, pada saat proses pembelajaran itu anak-anak yang sudah sering kali mereka tampil itu saya tidak perbolehkan kembali. Jadi ya kemudian saya berikan kesempatan pada yang lain yang sudah tercantum nama sudah tidak boleh kembali untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Yuk silakan. Ya berarti ada pengelolaan kelas ya Sinta ya. Oke baik ya. Baik, saya khawatir begini Bu, nanti ada ikonik tersendiri, gitu loh, ada ikonik tersendiri, penyebutan guru sendiri, dan itu tidak boleh. Di SMA 4 nggak boleh seperti itu. Khawatir nanti ketika kita melakukan sesuatu karena kita pengen untuk mendapatkan brand atau image, itu tidak boleh. Mohon maaf Ibu, saya belajar berbagi loh ya, tidak ingin menggurungi. Di sini kita belajar bersama-sama. Jadi ketika kita masuk memang murni kita hanya ingin menjadi pendidik untuk mereka, untuk mengantarkan mereka ke dunia kebahagiaannya ya Bu ya. Seperti KHD yang bilang tadi Bu Emi, saya juga sepakat dengan Bu Emi, pelan-pelan tapi tidak harus dengan pengelolaan kelas ya. Jadi mohon untuk dihilangkan yang hal-hal yang sekiranya membuat image anak kita. Ibu mohon boleh. Halo Ibu, Ibu Poin, Ibu Bintang, Ibu ini gitu ya. Ibu kayak ya, nggak boleh telat ya. Oke. Jadi akhirnya seperti teman lupa kontrolnya. Jadi anak-anak nanti khawatir kurang menghormati ya. Oke. Ada lagi pertanyaan seru nih, monggo Ibu Sufi silakan. Kita lihatnya 1 jam loh, tapi sudah. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya, monggo Ibu. Motivasi buat kita semua. Iya benar Ibu, monggo. Sebenarnya jujur, memang kalau kita sebagai manajer, kita itu memang lebih baik gitu bahasanya ya. Memang bukan bahasanya, memang kenyataannya seperti itu. Ini kan pengalaman juga pengalaman dari murid misalkan yang bertingkah, dan ini karena memang benar juga di situ pembelajaran bahwa yang utama adalah cinta kasih sayang, memang benar. Nah juga itu karena problematika anak kita yang bermasalah, memang bahasanya pada umumnya banyak kekurangan kasih sayang. Kemudian ini juga merupakan sharing bagi kita. Kadang-kadang anak biasa menyebutkan, oh A ini begini, A begini, B begini. Nah ini sebenarnya bukan membuat kita itu tidak baik, tapi sharing berarti anak memilih A dan tidak memilih B itu merupakan apa itu perbaikan bagi kita sebenarnya. Apa sebenarnya kita yang kurang? Oke. Yang saya tanyakan adalah ketika kita menjadi seorang manajer untuk menjalankan. Karena kadang-kadang satu kelas bisa saja beberapa. Mungkin ada solusi. Terima kasih. Ini kita pertanyaannya dari tadi sama sharingnya berdasarkan pengalaman pribadi. Alhamdulillah kita di sini kita berbagi praktik baik-baik. Dan saya tangkap di sini adalah Bu Sufi bagaimana memberikan ruang atau waktu kepada anak didik kita yang kita kalau jadi manajer, bagaimana menyempatkan waktunya. Bunda, ayahanda, sempatkan waktu mereka untuk kita mendengar curhat, keluh kesahnya. Tidak di sekolah, mungkin di rumah Bunda. Tidak di rumah Bunda, mungkin anak diizinkan Bunda. Nah kalau misalnya mau bercerita atau mau apa, silakan WA Ibu, tapi mohon Ibu jam sekian. Jadi buat kesepakatan dulu, agar mereka punya orang tua kedua. Karena mohon maaf Bapak Ibu, anak didik kita berbagai macam latar belakang ekonomi, latar belakang keharmonisan, latar belakang pendapatan, latar belakang lingkungan. Kadang saya juga Ibu kesel kalau ada anak bilang, jangan apa Bu, kami kasar, dia bu gitu, soalnya memang nggak berbahasa. Tapi kita boleh menjustis, nggak boleh jadi penghukum. Kita harus diusahakan menjadi manajer. Kita lihat lingkungan anak berkata seperti itu seperti apa, karena kebiasaannya yang membentuk karakter anak
70% berasal dari lingkungan luar. Itu Ibu Suti. Jadi Ibu Suti mau dong dengan teman-teman untuk memberikan waktu ruang kepada anak didik kita ya. Insya Allah, amin. Ada lagi Bunda, Ayanda? Cukup sekian. Saya tetap pesan kita menjadi pendidik yang penuh cinta, bukan karena pilihan, tapi keyakinan dengan keikhlasan untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Amin. Mudah-mudahan tambang emas kita, ladang kita, kata Bapak Cangkul, akan membawa kita menuju surganya nanti. Kita semangat ya Ibu ya, semangat menyemangati ya. Luar biasa. Karena saya betul-betul ini ada Pak Ustadz. Siapa yang besok berada dipanggil pertama kali masuk surga? Salah satunya adalah pendidik. Mudah-mudahan kita yang ada di sini dipanggil pertama kali menuju surganya Allah karena identitas kita menjadi profesi guru. Siapa kita? Penuh cinta. Terima kasih, kita tepuk tangan bersama untuk pada pagi hari ini. Silakan Bu Iva. Baik, terima kasih Bu Inka. Sebelum saya tutup, mungkin saya tambahkan sedikit yang tadi Bu Sufi tanyakan tentang solusinya. Seperti yang disampaikan tadi, butuh waktu, step by step. Harus sedikit demi sedikit, pelan-pelan untuk bisa merubah semuanya. Kemarin ketika kami pertama kali mengikuti pendidikan guru penggerak juga banyak sekali perasaan bersalah akhirnya. Ternyata banyak malpraktek yang kami lakukan di sekolah. Nah, jadi dari latar belakang inilah kami berusaha untuk mengimbaskan pada Bapak Ibu guru sehingga cukup kami yang merasa berdosa, merasa bersalah. Nantinya ketika Bapak Ibu guru misalkan juga nantinya ada atau terpanggil di guru penggerak di angkatan berikutnya, nah jadi sudah mulai ada gambaran bahwa apa yang harus saya lakukan ke depan, apa yang harus saya berikan pada siswa-siswa saya, dan harus seperti apa, posisi mana yang harus saya pilih. Seperti yang disampaikan Guru tadi, kita harus ada di posisi manajer. Jadi kita harus berusaha, memang butuh waktu, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tidak bisa kita langsung merubah apa yang kita lakukan itu dari penghukum langsung ke manajer, tentu tidak bisa. Begitu juga dari teman langsung ke manajer, itu tidak bisa. Ada dua yang positif di situ, pemantau dan juga manajer. Jadi tidak masalah kita lakukan pemantau terlebih dahulu, baru kita arahnya ke manajer pelan-pelan. Dan untuk bisa mendapatkan itu kita terapkan restitusi yang disampaikan tadi. Ada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua untuk validasi kesalahan siswa, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya satu, supaya nantinya siswa bisa menemukan sendiri solusi dari kesalahan mereka